selamat siang semua. Kita akan mencoba membuat tugas kita ya, sistem basis data ya. Jadi contoh ini digunakan untuk membuat nanti tugas UAS ya, yang tugasnya itu sudah mulai dari pertemuan ketiga yang lalu sudah disuruh buat ERD-nya ya. Jadi sekarang kita implementasikan masuk ke dalam tabel ya, seperti itu ya. Ya, untuk mempersingkat waktu kita masuk ke dalam SQL Doc ya. Di sini ya, kita buka, buat dulu sebuah database ya. Di sini database, kita create ya. Kita misalkan saya mau kasih nanti toko ya, toko yang misalkan seperti ini ya, create. Oh, berarti sudah ada dalamnya. Saya toko nah sudah ada ya, kreasi ya. Nah di sini kita akan isi tabelnya ya. Nah, jadi kita akan buat tabel ya, kita bisa ketik di query-nya sini ya, create tabel, kemudian misalkan kita buat tabel TBL barang ya, underscore barang ya. Nah, di dalamnya nanti ya saya akan tutup seperti ini ya. Di dalamnya ini ada file-file yang kita mau isi ya. Nah, jadi di sini misalkan dia ID ya, ID BRG ya, BRG seperti ini, kita in ya, kemudian auto underscore increment ya, ini ya. Kemudian dia ini oke ya, kemudian nama barang, nama underscore BRG, dia varchar ya, varchar ya. Ukurannya misalkan 50 ya. Kita koma ya, bukan titik koma ya, koma. Bawaan juga kalau masih ada pilihan lain kita tambahkan. Harga BRG ya, dia desimal seperti ini, kita kasih 10, yang koma 2 nya nanti ini adalah rupiahnya ya. Nah di bawahnya kita juga tulis JML barang ya, jumlah barangnya ya, dia adalah integer ya, seperti ini ya. Oke, sip ya. Ya jangan lupa di titik koma di sini ya. Ya jadi seperti ini ya, kita blok saja, baru kita klik run ya, ini ya, execute ya. Nah ini sukses ya. Nah jadi nanti kalau kita mau lihat hasilnya bisa diklik di sini ya, refresh ya. Nah nanti di toko beras ya, kita bisa lihat isinya ya, ini ya, TBL barang sudah ada ya. Nah tinggal mengisi datanya ya. Nah kalau kita mau mengisi datanya, kita masuk di insert ya, insert into ya, into ya, dalam TBL ya, kita ambil TBL tabel barang BRG ya, nah, dalam kurung ya. Ya kemudian kita kasih ya ID BRG koma ya, nama BRG koma harga
.brg, koma, jumlah ya, JML BRG. Ya, BRG ya. Nah, tinggal di bawahnya kita isi ya, value ya, values ya, kita isi misalkan 1 ya, koma, nama barangnya misalkan kemeja ya. Kita kasih tanda ketik di atas ya, ini ya. Kalau dia varchar berarti harus ada tanda ketiknya ya. Kemeja, koma, harganya misalkan 150.000 ya, dan jumlahnya misalkan ada 20. Kita titik koma, baru kita run ya, seperti ini. Kita error ya, error topografi TBL barang. Oh, ini kita salah ya, salah di tabelnya ya, dia harusnya TBL barang ini ya, seperti ini. Kita run lagi ya, seperti ini. Nah, ini sudah sukses ya. Nah, kalau kita mau lihat hasilnya, kita bisa seperti ini ya, select from, bintang ya, bintang from TB barang, seperti ini. Kita run ya. Nah, ini sudah ada ya. Jadi 1 kemeja ini ya. Nah, kalau kita mau isi yang lain, bisa kita klik seperti ini, karena dia modelnya tadi auto increment ya. Nah, jadi bisa diisi lewat sini ya. Misalkan dia beli apa ya, kaos ya, kaos berkira ya, berkira harganya 75.000 ya. Kemudian dia sekitar 40 ya. Ya, berkira ya. Nah, sudah ada ya. Kita reload dulu supaya ini ya. Dia misalkan beli celana pendek ya, kemudian harganya misalkan 100.000 ya, kemudian jumlahnya misalkan 25. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kita sudah punya beberapa isinya ya. Nah, kita akan coba buat lagi tabel yang lain ya, supaya nanti kita bisa relasikan ya. Jadi supaya mempersingkat waktu, saya copy saja ini dari atas ya, model tabelnya ya. Di sini saya ganti TBL pembeli seperti ini ya. ID pembeli ya, pembeli, auto increment, nama pembeli, kemudian alamat ya, kita hapus ini dulu karena kita tidak butuh. Alamat ya, dia juga varchar ya, varchar ya, tapi dia 100 ya, sini 100 ya, ya seperti ini. Oke, sip. Kita coba run dulu ya, lock dulu, baru kita klik run. Nah, ini sukses ya. Nah, kalau kita mau lihat hasilnya, refresh saja di sini ya. Nanti masuk di toko Gracia ya, toko Gracia.
kita bisa lihat ini di dalam sudah ada 2 ya, tabel pembeli ya. Nah, kalau kita mau isi datanya, kita copy saja ini ya di bawahnya. Pasti di sini, tapi kita ganti TBL, kita ganti bukan tabel barang ya, kita pakai ID pembeli, kita copy saja ya, ID pembeli dengan nama pembeli seperti ini, kemudian alamat. Oke, nah isinya kita akan isi ya, misalkan 1 masalah di sini ID pembeli harus ID pembeli 1, kemudian namanya siapa, misalkan harus ada tanda petik ya kalau varchar ya, misalkan namanya Meroki, kemudian tinggalnya di Palopo seperti itu ya. Kita blok baru kita kan ya, sedikit pin ada errornya 1, oh ini pembeli ya, harus disesuaikan ya namanya ya. Oh, nah ini sukses ya. Nah kalau kita mau lihat hasilnya, kita sama tadi ya, di copy saja di bawahnya ya. Select from tabel, sini apa pembeli ya, seperti itu ya. Nah kita run, nah ini hasilnya ya. Ya, supaya kita tidak capek-capek insert itu, kita pakai ini saja ya. Nah, misalkan ada datanya lagi Sumarlan ya, ternyata Sumarlan ini dari Masam Samurah ya. Kemudian ada lagi Nirwan ya, dari Patedong ya, seperti ini ya. Oke sip ya. Nah, jadi sudah ada 3 pembeli. Nah supaya dia bisa bertransaksi, berarti kita harus bikinkan sebuah tabel ya. Nah yang nantinya akan mengambil tabel barang ya, nama barangnya, ID-nya ya, ID barangnya sama mengambil pembeli ya, siapa yang beli barang itu ya. Nah, jadi kita akan buat sebuah tabel namanya transaksi ya. Nah, jadi copy saja dari atas ya ini ya, create tabel ya, supaya kita tidak capek ya. Create tabel transaksi oke, ID transaksi ya, ID transaksi ya, kemudian kita butuh di sini ya. Nah jadi di sini kita akan butuh beberapa ya, kita butuh ID pembeli ya, saya copy saja dari atas ya, ini ID pembeli kita punya ya, tipenya ini ya, saya copy saja di sini ya, supaya enggak repot ya. Seperti ini. Kita butuh juga ID barang, saya copy juga ID barangnya ya, baru tempatkan di bawah sini ya. Oke sip ya. Nah kemudian kita butuh tanggal ya, tanggal transaksinya ya. Nah jadi di sini kita bisa hapus dulu ini alamatnya, kita isi TGL ya, transaksi yang tipenya adalah date ya, seperti itu ya. Kemudian di bawahnya kita butuh jumlah barang, JML jumlah transaksi lah, jumlah transaksi. Nah, jumlah transaksi dia ini
dia integer ya. Oke. Oke, di bawahnya kita akan relasikan ya antara kedua tabel ini ya. Jadi beberapa minggu sebelumnya kita sudah bahas tentang foreign key dan primary key ya. Jadi foreign key ini adalah kunci utama ya, primary key di tabel pembeli, tapi pada saat dia masuk di tabel transaksi dia adalah kunci tamu ya, seperti itu ya. Ya sama dengan ID barang ya. Jadi kita masukkan di sini foreign key ya. Foreign key. Foreign key ya, seperti ini. Nah, kita masukkan dia adalah ID barang ini ya. Ya, jangan ikutinnya ya. Nah, kemudian dia reference ya, oke, TBL ya, pembeli ya. Ini TBL pembeli. Nah, ini ya TBL pembeli, dia reference ke sini ya. Tambahkan di sini ya, yang juga adalah bukan ID barang ya sebenarnya, ID pembeli dulu ya, ID pembeli. Nah, di sini dulu ID pembeli ya, seperti itu. Oke, nah, di bawahnya kita kasih lagi copy saja ya. Foreign key, tapi dia adalah ID WRG, ID barang ya. Nah, yang diambil dari TBL ya, ini tabel barang di sini ya, digantinya ya, seperti ini, dan isinya filenya adalah BRG seperti itu. Oke, sip ya. Ya, jadi kalau bahasakan ID pembeli ini adalah kunci tamu ya di tabel transaksi, yang reference yang diambil dari tabel pembeli ya. Nah, sama dengan ini ya, ID barang adalah kunci tamu di tabel transaksi yang diambil dari tabel barang, seperti itu. Kita cek dulu. Oke, kita coba run. Nah, ini sukses ya, sukses. Coba kita lihat ya, reload dulu datanya, refresh. Nah, kita coba lihat di sini ya, integrasi ya. Kemudian ini ya, sudah ada ya tabel transaksi. Oke, sudah ada tabel transaksi. Nah, coba kita run dulu ya. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang hasilnya ya, di sini ya, select from tabel transaksi ya, coba dulu ya. Ini kita tidak pakaikan insert into karena datanya nanti kita akan isi ya, secara otomatis dia terisi dari dua tabel di atas ya. Jadi kita isi lewat sini saja ya. Misalkan ini dia kan 0 ya, kita klik 2 kali. Misalkan ID pembelinya, nah misalkan yang akan membeli sekarang itu adalah Sumarlan misalkan ya. Nah, kemudian ID yang kedua ya, ID barang yang dia beli misalkan celana pendek ya. Select, kemudian tanggal transaksinya kita pilih yang tanggal sekarang ya, tanggal seksi ini dulu ya, tanggal transaksi ya. Oke. Nah, jumlahnya misalkan yang dia beli adalah 2
ya, seperti itu ya. Nah, kita tambah lagi ya, misalkan ID yang kedua adalah Nirwan ya. Nah, ID barang yang terus bergerak dan jumlahnya misalkan 3 ya, seperti itu ya. Kita reload ya. Nah, ini ya, oh ini belum ada ya. Oh, sama dia di tanggal 15 misalkan. Oke ya, jadi sudah ada ini ya, datanya ya. Ya, jadi kita sudah bisa link ke dua tabel yang kita punya. Nah, tapi kelemahannya adalah kalau model tabelnya seperti ini, kita tidak bisa melihat siapa yang membeli, kemudian barang apa yang dibeli ya. Ini kayak misalkan ini ID pembelinya 2, kita tidak tahu siapa ini 2 ini, dan ID pembelinya 3, siapa ini 3, kita tidak tahu ya. Nah, di dalam ini ada namanya join ya. Nah, jadi join ya, join itu nanti dia akan mengambil data dari, misalkan dia nanti ambil nama pembelinya siapa, di sini nama barangnya apa ya, seperti itu. Nah, kita akan coba dulu tes ya. Kita masuk di codingan sini ya. Nah, jadi misalkan kita nanti datanya ini, tabelnya akan kita aliaskan ya. Jadi misalkan transaksi itu kita kasih jadi T ya, kemudian pembeli kita kasih P, dan barang kita kasih jadi B ya. Jadi kita coba seperti ini ya, select ya. Nah, T ya, T tadi, ingat T tadi itu adalah transaksi ya. Nah, kita ambil ID-nya ya, ID transaksi ya. Nah, kita taruh sini ya. Jadi diambil dari ID transaksi dan kemudian masuk ke ya. Nanti kan kita ini ya, kita akan atur kolomnya ini ya. Kita mau ID transaksi, kemudian di sini nanti ada nama pembeli, berarti kita ambil P ya, sama dengan nama pembeli. Kita maunya yang muncul nanti di situ adalah nama pembeli di ini ya, seperti ini ya. Nah, kemudian kita koma ya, apalagi yang kita munculkan, kita mau munculkan nanti adalah ID barang, apa nama barang, berarti kita kasih B titik ya, kita ambil di atas nama barangnya apa ya, seperti ini. Nah, jadi dia akan mengambil ini ya, ID dari tabel transaksi, kemudian nama dari tabel pembeli, kemudian nama barang dari tabel barang, seperti itu ya. Kita lanjut ya. Ya, kita mau tampilkan juga tanggal transaksinya, berarti T, kemudian tanggal transaksinya ya, kita taruh sini. Nah, sudah itu kita mau juga ada jumlah transaksi ya, T titik ya, baru ambil jumlah transaksi. Oke, paste di sini. Oke, seperti itu ya. Nah, kita form ya, form TBL transaksi ya. TBL transaksi sama dengan ya, form. Nah, kita kasih di sini saja ya, sambung saja ya, TBL transaksi sama dengan T ya. Jadi tabel transaksi ini kita aliaskan dengan T ya, kita join ya, inner join ya, ini di join ya, inner join ya. Kemudian kita ambil TB pembeli ini ya, TBL pembeli. Dia P ya, kita aliaskan dia dengan P
on T ya, T titik ID ya, ID pembeli. Kalau di T itu adalah ID pembeli ya, seperti ini. Karena ID pembeli ada juga di tabel transaksi ya. Ya, sama dengan ya, ini di T pembeli sama dengan P yang tabel P, di P adalah ID pembeli juga ya. Jadi ini kalau di P dia foreign key, kalau di ini dia adalah foreign key ya. Seperti ini ITBL bukan ini, kita kasih TBL BRG ya. Sini TBL barang ya. Kemudian dia bukan P tapi B ya, T barang BRG ya, harus sama ya. Kemudian di sini B adalah ID seperti ini. Oke, kita coba tes dulu ya. Saya kasih naik dulu ya. Oke, di tes select baru kita run. Nah, ada error satu di TBL. Nah, ini TBL. Mana itu? Oh, ini. Kita salah di sini. TBL. Oh, JML ya, JML seperti ini ya. Karena jumlah transaksi ya sama dengan T ya. Coba run dulu. Nah, ini, ya. Nah, jadi dia sudah bisa memunculkan datanya ya. Dia Sumarlan, Jalan Pendek ya. Ini anunya tadi belum kita ganti ya. Oke, sip ya. Ini salah tadi ya, kita belum ganti ya. Sekarang kan dia di 17 dulu ya. Oke, kita lihat ya. Ini sudah ada ya. Nah, oke, jadi ya saya tambah lagi satu ya. Saya masuk dulu di sini ya, tabel transaksi ya, saya buka dulu run ya, saya klik dulu ya. Jadi ini ya, misalkan Milky ya, kemudian dia beli misalkan kemeja, kemudian dia beli tanggal 17 juga ya, tanggal sekarang ya. Ini otomatis ya, baru dia misalkan dia beli dua ya, seperti ini. Saya reload yes. Pada saat kita sudah panggil ini harusnya muncul ya. Nah, ini ya, Milky kemeja tanggal ini ya. Oke, nah, jadi datanya sudah bisa ini ya, berelasi ya. Nah, kalau kita mau lihat hasilnya bahwa ini apa betul dia berelasi ya, kita bisa buka ini ya, di site ya. Apa ini? Skemanya, kita bisa klik skema ya. Nah, kita angkat masuk ini ya. Nah, dia sudah langsung ini ya, sudah langsung jelas. Jadi nah ini banyak satu transaksi ya, bisa ini seperti ini ya. Nah, kalau dia tidak bisa di SQL log begini, bisa buka di localhost ya. Nah, jadi di localhost seperti ini ya, kita buka ya.
sini yang localhost ya. Kalau nggak bisa terbuka kayak tadi ya, karena biasa yang kita pakai itu adalah trial ya, jadi biasanya nggak terbuka ya. Nah, kita masuk di misalkan tadi toko brush ya. Nah, ini kita masuk di designer ya. Nah, ini di sini sudah bisa langsung jadi juga ya. Ini agak lambat kalau sini, tapi ada ya. Kita ya, jadi dia sudah jelas ya, seperti itu ya. Ya, jadi nah, jadi nanti kalian bikin ya sesuai dengan ini, baru 3 tabel saya buat ya. Nah, kalau di ERD-nya kemarin 6 tabel ya, buat 6 tabel ya. Kemudian relasikannya seperti itu ya. Di sini tinggal kita mau ada kelemahannya ya, kalau kita lihat ya. Tadi kita sudah beli misalkan ini ya. Tadi Melki sudah beli kemeja 2 ya. Nah, kalau kita lihat tabel barangnya, kalau kita run ini ya, kemejanya 2 ya, sudah dibeli tadi. Jadi yang 20 tadi itu sudah harusnya berkurang ya, berkurang dari 20 ke 18 ya. Nah, ini sebenarnya bisa diselesaikan lewat codingan ya, tapi bisa juga diselesaikan lewat database ya. Nah, di SQL ini lebih gampang kalau kita menggunakan yang namanya trigger ya. Jadi secara otomatis nanti dia akan kurangkan ya apa yang dibeli dengan ini ya, seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa klik tokonya ya, baru cari di bawah situ ada namanya triggers ya. Terus klik lalu baru klik seperti ini ya. Misalkan saya kasih nama oke ya, seperti ini ya, dan kita isi ya. Dan jadi kita isi namanya itu adalah oke. Kita kasih di sini apa saja ini ya. Ini juga kita hapus ya. Nah, kemudian tabel ya, tabel after ya, after create oke ya, create oke. Insert on ya, on-nya ya. Tabel ini ya, tabel transaksi ya. Sini tabel TBL transaksi, kita mulai dari sini saja ya. Ya. Ini for each ya, sama saja. Bikin ya, bikin ya. Kemudian di dalam sini kita akan isi ya. Jadi kita akan isi begini ya. Jadi kita update ya. Oke, seperti ini ya. Kita coba dulu lakukan ya. Coba kita run. Nah, ya, sudah berhasil ya. Jadi katanya sudah berhasil. Kita akan coba ya di ininya, di
query-nya ya. Jadi misalkan saya tambahkan sebuah barang dulu, misalkan celana dalamnya dalam ya, harganya misalkan 20.000 ya, kemudian stoknya misalkan 23 ya. Saya delete dulu, sudah ada celana dalam. Sekarang saya tambah pembeli juga ya, saran dulunya ya, saya tambah pembelinya misalkan Nata ya, seperti ini. Labu ternyata labu tinggal di labu ya, seperti ini. Nah, ini sudah ya. Nah, kita akan Nata akan mencoba membeli ya sini ya, kita blok ya. Nah, baru kita isi ya sini ya. Nata select, ternyata Nata mau beli celana dalam ya, ini stoknya masih 23 ya. Oke, select, kemudian di sini nanti tanggal beli tanggal 17 ya, 23 tadi saya mau Nata mau beli 7 ya. Oke, nah ini ya. Nah, kita akan coba lihat di tabel barang ya. Nah ini ya, jadi celana dalam yang tadinya 23 tinggal 16 ya. Dan kalau kita lihat di sini, kalau kita run ini, Nata sudah beli celana dalam ya, seperti itu ya. Kita akan coba misalkan yang beli celana dalam lagi itu adalah Irwan ya. Klik dulu ya, toko saran ya, ya seperti ini. Nah, jadi yang beli celana dalam lagi Irwan, dia beli 16 sekarang ya, stoknya masih 16 ya. Ya sekarang Nirwan membeli celana dalam di tanggal 17 ya. Dia beli 8 ya. Oke, sip ya, sudah. Kalau misalkan ada orang lagi yang lain belanja, misalkan Melki mau beli juga celana dalam ini, tinggal 8 celana dalamnya. Ya, Melki juga beli 8 ya. Kalau ada orang lagi mau beli, misalkan Sumarlan, dia mau beli celana dalam juga, ternyata celana dalamnya sudah habis ya, seperti itu. Oke, jadi triggernya sudah berjalan ya, nanti coba ya. Nah, jadi untuk kasus misalkan kau angkat toko online sebagai PRD nya, harusnya bisa jalan ya. Nah, jadi codingannya itu seperti ini ya. Nah, jadi toko Gracia ya, tabel transaksi ya, kemudian kita update ya ini ya, seperti itu ya. Nah, jadi dikerja tugasnya dan nanti pada saat final dipresentasikan ya. Sampai ketemu di video selanjutnya, terima kasih.